Pemerintah Provinsi Papua Barat lakukan sidak bahan pokok jelang Natal. SMP Yapis Manokwari kini memiliki satu ruangan podcast. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Kamis 12 Desember 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, untuk melihat secara langsung stok dan juga harga bahan pokok di pasar dan juga beberapa toko distributor di Manokwari, penjabat Gubernur Papua Barat Kamis pagi mengunjungi beberapa tempat untuk melihat secara dekat sehingga memastikan stok bahan baku menjelang Natal dan Tahun Baru aman tersedia. Kamis 12 Desember 2024, penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temomere bersama tim inflasi daerah di Papua Barat mengunjungi beberapa tempat, diawali dari gudang sembako beberapa distributor di Kabupaten Manokwari. Selain itu juga mengunjungi Pasar Sentral Wosi sebagai pasar utama yang menampung bahan pokok yang berasal dari pedagang dari Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan juga dari beberapa distrik yang ada di Kabupaten Manokwari. Kunjungan yang dilakukan selain melihat stok bahan yang berada di gudang, juga mendengar langsung dari pedagang harga bahan pokok yang dijual di pasaran. Usai mengunjungi, Ali Baham Temomere mengatakan, dari pantauan yang dilakukan, harga di pasaran di Kabupaten Manokwari masih terkendali. Dirinya menambahkan hingga 3 bulan ke depan untuk stok bahan pangan dan juga sembako masih tercukupi, terlebih khusus bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Tentunya ada dua, satu di pasar tradisional ini, di pasar pemerintah ini, kita bisa melihat produk-produk atau komoditas-komoditas yang tentunya ada kombinasi di sini, komunitas yang juga dari daerah belakang Manokwari, tetapi ada juga yang dari luar. Dan di sini kita lihat ada misalnya bawang, ya, bawang merah, ada yang dari Surabaya, tapi ada juga yang dari Pegaf dan semuanya. Dan yang paling penting adalah stok tersedia dan harganya tentunya terkendali, terjangkau. Ya, itu satu. Yang kedua, kita juga memastikan stok yang distribusinya dari luar. Dan itu kita pastikan tadi di gudang yang besar. Yang gudang khusus tadi itu barang-barang yang dari luar yang kemudian digudangkan dan didistribusikan. Dan dari situ kita lihat di pasar ternyata memang benar adanya barang tersedia dan benar. Jadi sesuai dengan tadi di gudang disampaikan insya Allah 3 bulan ke depan itu barang tersedia sehingga 9 bahan pokok itu bisa terkendali dan tentunya tersedia untuk masyarakat melaksanakan kebutuhan di Natal dan Tahun Baru. Saya kira itu. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk menjaga stok 9 bahan pokok agar tidak ada kelangkaan bahan baku yang mengakibatkan harga di pasaran meningkat, membuat masyarakat sulit mendapatkan bahan pokok dengan harga yang relatif terjangkau. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, harga jual bawang merah dan bawang putih serta cabai di Pasar Sentral Wosi Manokwari berada di kisaran 30 hingga Rp55.000 per kilogram. Di pertengahan bulan Desember, diperkirakan jumlah pengunjung yang berbelanja akan meningkat 2 kali lipat. Beginilah suasana Pasar Sentral Wosi Manokwari pada Kamis 12 Desember 2024. Jumlah pedagang dan pembeli terlihat sepi. Dari pantauan media di lapangan, walaupun sepi, aktivitas pedagang tetap berjalan normal. Terkait dengan harga di pasaran yang sering naik seperti bawang merah, bawang putih, rica, dan juga tomat, harganya masih dalam batas normal.
Beberapa pedagang diwawancarai mengatakan untuk harga tomat berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp17.000. Rica per kilogram dengan harga Rp35.000 hingga Rp40.000. Sedangkan bawang merah dan bawang putih per kilo di harga Rp55.000. Semuanya harganya masih standar. Ya. Dengan Mas siapa? Ini Om Deddy. Om Deddy, oh iya. Iya. Baik Om, mungkin untuk momen hari raya ini masuk Natal dan Tahun Baru ini harga rica, tomat, bawang kalau di pasar Wosi sendiri dari kisaran berapa sampai berapa ini per kilo? Kalau rica itu standar saja. Tomat juga begitu. Berapa dari Masih 10-an lebih itu kalau tomat. 15, 17. Kalau cabai? Kalau rica ada 40, 35 begitu. Tergantung dari bagusnya saja barangnya. Kalau bawang merah dan bawang putih? Bawang merah bawang putih itu standar 50, 55 begitu. 50. Ini masih belum ada kenaikan? Belum. Ini penyebabnya apa nih? Banjir atau maksud banyak? Tidak juga, memang harganya sudah begitu, bukan masalah banjirnya, bukan masalah ini. Sudah harganya begitu. Ini masih stok dari dalam Papua Barat sebenarnya, Manokwari ya? Kalau bawang merah bawang putih dari luar. Dari mana itu? Dari Makassar, Surabaya, Probolinggo. Iya. Tomat dan rica ini masih? Iya, masih banyak lokal tuh. Ada juga dari Makassar, tapi tidak seberapa. Murah begini. Tidak bisa terjangkau begitu. Untuk tomat dan rica, produknya berasal dari produk lokal, sedangkan bawang merah dan bawang putih berasal dari Makassar dan Surabaya. Hingga saat ini harganya masih normal karena stok bahan baku semua masih banyak di pasaran. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, memasuki bulan Desember 2024, stok daging di Kabupaten Manokwari di Pasar Sentral Wosi tercukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Saudara, Kamis 12 Desember 2024, beberapa tempat penjualan daging terlihat ramai dikunjungi warga masyarakat yang berbelanja. Dari pantauan di beberapa tempat penjualan daging, yaitu daging babi, pedagang yang berjualan daging terlihat di beberapa lapak di pinggiran jalan. Harga daging babi sendiri 1 kg dengan harga Rp125.000. Sakeus pedagang daging saat ditemui mengatakan, pada hari biasa babi yang dipotong sebanyak 2 ekor. Namun memasuki momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru, dalam sehari sekitar 6 ekor babi yang dipotong dengan jumlah sekitar 50 hingga 100 kg. Kilo berapa? Dijual per kilo atau? Kita jual per kilo. Untuk sekarang harga 125 per kilo. Ini momen ini hari raya ya? Momen hari. Kalau hari biasa? Sama, ini masih momen hari biasa, belum hari raya. Ya begitu. Dari kilo untuk lapak saya rata-rata hari 50 lah. Kalau di rata-rata 50 kilo untuk satu hari. Kalau pas rame bisa 2 kali lipat, bisa 100 kilo. Begitu. Selain itu, kita juga mengunjungi lapak pemotongan hewan yang berjualan daging sapi. Di tahun 2024, konsumsi daging sapi meningkat. Dalam sehari, lapak Pak Haji Sugi memotong 1 hingga 3 ekor sapi. Namun menjelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan daging sapi semakin meningkat. Dalam sehari berapa? Ya, seperti tahun-tahun yang lalu, itu mengalami peningkatan. Dan ini juga, kalau saya sendiri ya, atau teman-teman sendiri, saya juga merasakan peningkatan. Kalau rata-rata kalau saya 2 ekor, 3 ekor setiap hari. Tapi yang sering 2 ekor, yang rutin. Gitu. Jadi pas ada permintaan yang sama-sama, dan stok sapi ada, itu baru saya potong 3 ekor. Kalau untuk stoknya sendiri, apa dari Manokwari atau dari luar? Untuk stok sapi itu sendiri dari daerah dataran Merapi, dari SP. Jadi masih. Ya. Kalau untuk apa pembelinya sendiri dalam sehari bagaimana? Hari normal sama di hari raya? Saya rasakan ini kalau menjelang 1 Desember
itu biasanya sampai nanti akhir tahun itu mengalami peningkatan ya. Kalau hari-hari biasa itu sudah rutin tukang bakso, ya toh? Itu tukang bakso. Di samping itu saya ada melayani juga hotel-hotel ya. Hotel-hotel itu Aston, Hotel Aston Bay, Hotel Swiss Bell Hotel itu mereka berlangganan di sini. Untuk daging ayam lokal dari kisaran 60 hingga 80 ribu rupiah per ekor, sedangkan daging ayam impor kisaran harga 30 hingga 40 ribu rupiah. Untuk daging tercukupi, peningkatan pembelian akan terjadi mendekati hari Natal dan Tahun Baru. Iya nih. Sebagai pedagang. Iya. Jadi kalau untuk di momen hari raya ini harga daging Stabil. dari berapa? Kisaran berapa? Hah? Dari kisaran berapa? 135. Ini per kilo. Ini nggak ada, ini tuh cuma 7 on. Kalau sekilonya 40. Ini yang lokal atau yang dari? Ini dari Surabaya, ini yang lokal. Lokal Lokal 85 yang besar, kalau yang kecil 65 70. jadi harganya stabil. Stabil, belum naik. Kalau hari H besok naik. Tapi kalau hari H ayam es tetap nggak naik. Yang lokal yang naik. Makanya lokal nggak ada. Kemarin karena nggak ada pesawat masuk. Karena nggak ada bibit masuk. Kalau naik sampai kisaran berapa? Kalau naik ya 1 ekor, kalau besar ya 100. Kalau kecil ya paling 80. Kalau hari H. Dalam sehari bisa laku sampai berapa? Kalau hari-hari biasa, ya cuma 30-40. Kalau saya kalau ayam es ya 200 ekor. Biasa. Kalau hari raya bisa sampai. Kalau hari raya itu 35 karung. Habis ya? Habis. Kalau hari-hari biasa cuma 4-5 karung itu. Sedangkan untuk harga ikan per tumpuk di kisaran harga 30.000, sedangkan ikan per ekor dengan ukuran sedang hingga besar dari kisaran 50.000 hingga 100.000 rupiah per ekor. Untuk stok daging babi, daging sapi, ayam dan juga ikan hingga akhir bulan Desember stoknya tercukupi. Karena hampir semua daging yang dijual berasal dari produk lokal di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain. Saudara PT Pembangkit Listrik Negara PLN Persero UP3 Manokwari menggelar upacara siaga dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Upacara siaga berlangsung di halaman kantor PLN UP3 Manokwari, Kamis 12 Desember 2024. Sebanyak 162 personel akan disiapkan di seluruh wilayah kerja PLN UP3 Manokwari, Papua Barat, yaitu Bintuni, Prapi, Pondama, dan juga di Manokwari sendiri, dengan 9 posko dalam pengamanan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. PLH Asisten Manajer Bagian Perencanaan mewakili Manajer PLN UP3 Manokwari, Dwi Satria Digalam kepada TVRI Papua Barat mengatakan telah dilaksanakan apel siaga Natal Tahun Baru untuk memastikan kesiapan dari mitra dan personil untuk menjaga kelistrikan pada saat Natal dan Tahun Baru. Hari ini kami dari PLN UP3 Manokwari melaksanakan kegiatan apel siaga Nataru, Natal dan Tahun Baru, untuk memastikan kesiapan dari mitra kami, kemudian juga personil kami untuk menjaga kelistrikan pada saat Natal dan Tahun Baru. Siaga Natal dan Tahun Baru ini akan berlangsung dari tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 8 Januari 2025. Untuk kesiapan itu sendiri, kami sudah menyiapkan kurang lebih 162 personil, kemudian juga 9 posko yang tersebar di wilayah kerja PLN UP3 Manokwari, yaitu Bintuni, Pravi, Pondama, dan juga Manokwari itu sendiri. Kemudian kami juga menghimbau kepada personil-personil kami untuk tetap menjaga keselamatan, untuk memperhatikan K3, dan juga semoga bisa kita menjalani Natal dan Tahun Baru ini aman dari pemadaman kelistrikan.
PLH Asisten Manajer PLN UP3 Manokwari Dwi Satriyadi Galam juga mengatakan siaga Natal dan Tahun Baru akan berlangsung dari tanggal 13 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Ia juga mengimbau kepada seluruh personil yang disiagakan untuk tetap menjaga keselamatan dengan bekerja sesuai dengan SOP dan K3 dan semoga bisa menjalankan Natal dan Tahun Baru tetap aman dari pemadaman listrik. Sementara itu, Stanley Stephen Yarangga, Asisten Manajer Bagian Jaringan dan Konstruksi PT PLN UP3 Manokwari, mengatakan terkait dengan siaga kelistrikan, diingatkan kepada seluruh petugas untuk mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Dan mungkin yang kami ingatkan terus pada teman-teman dalam bekerja, utamakan keselamatan juga karena penting dalam manusia. Dan kami dari tiga Manokwari sudah siap untuk mengamankan sistem pada saat ada Natal pada Desember tempat dan Tahun Baru Januari tahun 2025. Geis Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, masyarakat diminta untuk membantu PLN UP3 Manokwari selama pelaksanaan perayaan Natal 25 Desember 2024 dan menyambut Tahun Baru 1 Januari 2025. Apabila ada kendala terkait kelistrikan, bisa dapat melaporkan kepada PLN UP3 Manokwari melalui posko yang telah disiapkan. Kepada TVRI Papua Barat, PLH Asisten Manajer Bagian Perencanaan PLN UP3 Manokwari, Dwi Satriyadi Galam mengimbau agar selama siaga Natal dan Tahun Baru masyarakat bisa melaporkan kendala dan gangguan kepada PLN UP3 Manokwari. Kepada masyarakat diminta agar jika ada kendala-kendala terhadap kelistrikan yang dirasakan bisa dapat menginformasikan ke posko-posko yang disiapkan PLN UP3 Manokwari dan juga yang ada di unit pelayanan ULP Manokwari Kota, ULP Bintuni, Pravi, dan Wasior. Kami mohon bantuan juga dari masyarakat jika ada kendala-kendala terhadap listrikan yang dirasakan bisa dapat menginformasikan ke posko-posko yang ada di PLN UP3 Manokwari dan juga ada di ULP Manokwari Kota, ada di ULP Bintuni, ada di ULP Pravi dan juga ada di ULP Wasior. Mungkin itu mohon kerjasamanya untuk sistem kelistrikan kita yang lebih handal agar kita bisa melewati Natal dan Tahun Baru tanpa adanya kendala dalam hal kelistrikan. Dwi juga berharap kerjasama semua pihak untuk sistem kelistrikan yang lebih handal agar bisa melewati Natal dan Tahun Baru tanpa adanya kendala dalam hal ini adalah kelistrikan. Geis Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain. Saudara, pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar musyawarah perencanaan pembangunan daerah Musrenbang tahun 2025. Musrenbang berlangsung sehari dan dibuka resmi oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Yang inklusif dan berkelanjutan segera dimulai. Mengusung tema optimalisasi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Musrenbang RKPD Kabupaten Manokwari tahun 2025 berlangsung sehari di ruang Sasana Karya Kantor Bupati. Musrenbang ini dibuka oleh Bupati Manokwari Hermus Indo, dihadiri Ketua DPRK Kabupaten Manokwari, PLT Sekda, para pimpinan OPD, para kepala bagian Setda Manokwari, kepala bidang, serta para kepala distrik. PLT Kepala Badan Perencanaan Daerah Bapeda Kabupaten Manokwari Octavianus Kambu dalam laporannya menyampaikan, dasar dari RKPD yang akan dilakukan di tahun 2025 adalah Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dari kampung, distrik, hingga kabupaten, provinsi, dan nasional. Apa-apa yang kita rencanakan, baik dari tingkat kampung, kemudian tingkat distrik, dan kemudian apa-apa yang disusun oleh OPD, itu kita padukan dengan visi misi Bapak Bupati atau visi misi pemerintah Kabupaten Manokwari dan disesuaikan dengan RPJM kita dan Renstra. Apa yang kita kerjakan adalah urut-urutan yang
kita jabarkan bersama dalam dokumen kita. Jadi dari visi, kemudian misi, turun kepada tujuan, turun kepada arah kebijakan, sampai kepada program dan kegiatan. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya pada pembukaan Musrenbang menyampaikan, Musrenbang menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan visi, misi, dan prioritas pembangunan antara pemerintah daerah, stakeholder, serta masyarakat. Proses ini bukan hanya menjadi tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pembangunan di Manokwari dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan beberapa hal penting untuk menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Pada kesempatan ini saya ingin menyoroti beberapa tantangan utama yang kita hadapi bersama-sama dalam rencana pembangunan Kabupaten Manokwari 5 tahun. Tahun 2025, yaitu yang pertama masih tingginya angka kemiskinan dan stunting yang membutuhkan intervensi multisektor. Kemudian yang kedua, ketimpangan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah pedalaman dan juga pesisir, terbatasnya infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan juga listrik yang menghambat mobilitas dan produktivitas masyarakat, dan juga masih tingginya tingkat pengangguran serta krisis lingkungan. Melalui tema pembangunan 2025 yakni optimalkan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan dapat mencerminkan komitmen bersama dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Cegah stunting itu penting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Ingat, cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Untuk mencegah, berikan asupan gizi yang baik saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI selama 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Ayo, bantu tumbuh kembang anak. Gunakan stunting yang bersih dan cuci tangan pakai sabun. Wujudkan generasi Teluk Bintuni yang unggul, sehat, cerdas, tanpa stunting. Berencana itu keren. Cegah stunting itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Seiring dengan perjalanan waktu, tak terasa 2 tahun sudah keberadaan Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 9 Desember, kita akan memperingati hari lahirnya Provinsi Papua Barat Daya yang kedua. Tentunya telah banyak yang sudah kita lakukan, tapi masih lebih banyak yang harus kita lakukan. Perkembangan Provinsi Papua Barat Daya sangat tergantung kepada kita semua pihak, pemerintah, masyarakat, pihak swasta, dan semua yang ada hidup di Provinsi Papua Barat Daya. Saya mengajak kita semua warga masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya, mari kita jadikan peringatan 2 tahun keberadaan Provinsi Papua Barat Daya dengan melakukan retrospeksi, perenungan apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita berikan untuk pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, untuk kemudian
kita jadikan sebagai momentum untuk menata masa depan Provinsi Papua Barat Daya yang maju, yang mandiri, adil, dan sejahtera. Untuk itu saya mengajak semua warga masyarakat, mari bersama-sama kita memeriahkan HUT kedua Provinsi Papua Barat Daya. Banyak kegiatan akan kita lakukan sebagai wujud dari upaya kita untuk menyatukan barisan kita, sehingga kita semua satu langkah, satu tujuan, demi kemaslahatan, demi kemajuan dari Provinsi Papua Barat Daya. Ada kegiatan fashion show, ada kegiatan lari maraton, ada kegiatan-kegiatan lain, hiburan, artis baik lokal maupun nasional yang akan memeriahkan HUT kedua Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita bersatu dalam sukacita untuk menyambut semangat bersama kita, yaitu kita orang kuat karena orang satu. Dengan semua yang itu, saya yakin dan percaya Papua Barat Daya akan tumbuh berkembang menjadi provinsi yang termaju, provinsi yang terbaik di tanah Papua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi dan memberkati segala niat dan upaya baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu kedua Provinsi Papua Barat Daya. Kita orang kuat karena orang satu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Selasa 10 Desember kemarin, Bupati Manokwari Hermus Indo saat menghadiri rapat kerja 3 klasis GKI Hatam Moileh Mea berharap dari pelaksanaan rapat kerja tersebut dapat meningkatkan produktivitas pelayanan baik bagi klasis GKI Hatam Moileh Mea dan juga jemaat di dataran Uapramasi. Selasa 10 Desember 2024, klasis GKI Hatam Moileh Mea melaksanakan rapat kerja ketiga yang diselenggarakan di Gedung Gereja Martin Luther Umbui, Prapi, Manokwari, Papua Barat. Dalam kegiatan tersebut dihadiri anggota Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Wilayah 6, Bupati Kabupaten Manokwari, anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Ketua DPRK Kabupaten Manokwari, para muspida, serta Duta Kristus utusan dari masing-masing jemaat GKI Hatam Moileh Mea sewilayah Uapramasi. Pada kesempatan itu Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan sebagai lembaga organisasi gereja harus menjadi garam dan juga terang bagi klasis GKI, tetapi juga jemaat dalam mewujudkan kasih Kristus yang menggerakkan kemandirian gereja yang adil dan sejahtera. Lebih lanjut, Hermus Indo juga berharap dari rapat kerja ketiga klasis GKI Hatam Moileh Mea dapat memberikan produktivitas yang jauh lebih baik dalam meningkatkan pelayanan baik bagi klasis GKI Hatam Moileh Mea tetapi juga jemaat Tuhan di dataran Uapramasi. Pelaksanaan rapat kerja ini dilatar belakangi oleh tanggung jawab gereja untuk menjadi terang dan garam di dunia di tengah berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini. Gereja memiliki peran krusial untuk menjaga kesatuan dan menghadirkan kasih Kristus yang nyata melalui pelayanan yang relevan dan menyentuh kepada kebutuhan seluruh umat atau seluruh jemaat. Sebagai tubuh Kristus, gereja dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang mendatangkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Pelaksanaan rapat kerja ini memiliki urgensi antara lain. Pertama, menghadapi tantangan zaman. Gereja di era modern sedang menghadapi kompleksitas perubahan global yang menentukan kesiapan dalam menyikapi isu-isu sosial, ekonomi, dan juga budaya. 2. Penguatan peran gereja. Rakyat ini adalah kesempatan untuk memperkuat peran gereja
sebagai institusi rohani yang juga memiliki tanggung jawab sosial di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan semangat kesehatian. Dalam semangat kesehatian gereja dapat lebih efektif menjalankan misinya untuk menjadi dewasa dalam iman, mandiri dalam pelayanan, dan misioner dalam berkarya. Bupati Manokwari, Hermus Indo, merasa bangga serta apresiasi yang tinggi bagi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua atas penamaan bagi salah satu klasis di dataran Wapramasi, Warmare, Prapi, Masni, dan Sidei, yaitu klasis GKI Hatam Moedemea. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, saat akan membuka rapat kerja 3 klasis GKI Hatam Moedemea, anggota Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah 6, Pendeta Albert Rumaropen, berharap dari rapat kerja tersebut dapat terbangunnya kesehatian dalam kerja bersama bagi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Setelah menghadiri beberapa rapat kerja klasis GKI sewilayah 6 GKI di Tanah Papua, Selasa 10 Desember, anggota BPS Wilayah 6 Pendeta Albert Rumaropen menghadiri rapat kerja ketiga klasis GKI Hatam Moedemea sekaligus membuka rapat kerja tersebut. Rapat kerja klasis ini diawali dengan suatu ibadah syukur yang dilayani oleh Pendeta Eva Mayeni STH, dan seluruh kegiatan dipusatkan di gedung gereja GKI Martin Luther, Umbui, Prapi, Manokwari. Sebelum membuka rapat kerja tersebut, Pendeta Albert Rumaropen selaku anggota BPS Wilayah 6 GKI di Tanah Papua mengajak seluruh peserta rapat kerja untuk bersama membangun kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan GKI di Tanah Papua. Selain itu, anggota BPS Wilayah 6 juga menyampaikan terima kasih bagi Majelis Jemaat, Penatua, dan Syamas yang setia memberikan diri untuk bekerja di ladang Tuhan walaupun tanpa digaji. Jadi kasih Kristus ini yang menggerakkan mandirian gereja. Ya. Jadi kalau ada keadilan, kemudian kalau ada kedamaian, sejahtera dia hadir, dia akan muncul. Dan kita bersyukur sebab ini tema besar yang akan kita gumuli, tapi diwujud nyatakan dalam pekerjaan. Subtema ini bicara tentang hati. Hati itu tempat menyimpan hal-hal yang baik. Jadi kalau ada yang punya hati masih menyimpan hal-hal yang tidak baik, hari ini harus dibuang. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, para majelis jemaat, para pelayan firman, para vikaris yang sekarang disebut dengan calon pelayan firman. Terima kasih untuk keterlibatan Bapak Ibu. Saya berbangga untuk Bapak Ibu. Karena apa? Gereja ini tidak membayar Bapak Ibu sebagai penatua dan syamas, tapi Bapak Ibu memberi diri, memberi hati untuk datang mengabdi bagi gereja ini. Saya biasa bilang kalau tidak hari ini nanti besok, kalau tidak besok nanti, kalau tidak kita, generasi kita, anak-anak kita akan menikmati berkat yang tak terhingga yang datang. Selesai memberikan sambutan, anggota BPS Wilayah 6 GKI di Tanah Papua, Bupati Kabupaten Manokwari, anggota DPD RI, Ketua DPRK Kabupaten Manokwari, dan Uspida, kemudian menabuh tifa bersama menandakan rapat kerja ketiga klasis GKI Hatam Moedemea dengan resmi dibuka. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Fakfak. Saudara, kapal Adri 51 merapat di Pelabuhan Laut Fakfak dengan misi membawa sejumlah material Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagai implementasi dari Perintah Kasat dan juga merupakan armada jembatan Nusantara memasuki daerah 3T.
Hal tersebut dijelaskan Komandan Kapal Adri 51 bahwa ini merupakan visi dan misi kapal Adri 51 hadir di Fak-Fak sebagai bentuk tugas dalam rangka pengiriman bekal dan material TNI Angkatan Darat, diantaranya perlengkapan perorangan, satuan dan lapangan, perlengkapan korps peralatan kesehatan dan perhubungan. Kami di Pelabuhan Fak-Fak ini memang sangat perlu kita selaku Angkatan Darat mendukung logistik secara rutin di daerah-daerah pelosok atau daerah terpencil seperti Fak-Fak ini, sehingga kebutuhan personil di daerah lebih cepat terpenuhi. Perlengkapan satuan atau perorangan yang kami bawa diantaranya merupakan bekal prioritas dari Bapak Kasat sebagai bentuk perhatian dari Bapak Kasat terhadap kebutuhan perlengkapan personil di Papua ini yang selama ini kurang lancar dukungannya. Nah, kali ini Bapak Kasat memprioritaskan bekal-bekal tersebut dan kali ini kami bawa melalui Adri 51. Langkah ini merupakan perhatian khusus untuk daerah-daerah terpencil. Untuk itu Adri 51 ikut membackup bantuan perlengkapan personil atas perhatian dari Kasat Republik Indonesia. Kami dengan Letkol CBA Mahrudi, kami selaku Komandan Kapal Adri 51 akan menyampaikan bahwa visi dan misi Kapal Adri 51 datang ke Fak-Fak adalah sebagai bentuk tugas dalam rangka pengiriman bekal dan material yang terdiri dari bekal material Angkatan Darat, diantaranya perlengkapan perorangan, satuan dan lapangan, kemudian perlengkapan dari korps peralatan berupa kendaraan dinas, kemudian rampur, kemudian amunisi dan senjata. Selanjutnya peralatan atau perlengkapan dari kesehatan, kemudian dari korps-korps yang lain seperti perhubungan, berupa antena pemancar dan perlengkapan lainnya. Sesuai pantauan dan informasi yang diterima tim liputan, Adri 51 memiliki kemampuan angkut alutsista, diantaranya tank tempur, truk transporter, ABK 38 orang dan pasukan sebanyak 350 orang tanpa backmat. Adri 51 merapat di Pelabuhan Fak-Fak Papua Barat selama 2 hari dan akan bertolak menuju Sorong. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Rabu 11 Desember 2024, Serilius Adopak mendaftarkan dirinya ke Panitia Seleksi Calon DPR Papua Barat jalur pengangkatan. Saat mendaftar, Serilius diantar oleh keluarga dan juga para tokoh masyarakat. Bersama dengan tua-tua adat dan juru bicara adat Marsianus Temomere, tiba di depan kantor Lembaga Adat Kabupaten Fak-Fak. Di depan kantor LMA Serilius Adopak diterima pimpinan LMA, diantaranya Paskalis Tuturop, pimpinan harian LMA Kabupaten Fak-Fak dan Panitia Seleksi Kabupaten Fak-Fak, Abner Hegemur, Nurhayati Ruwe, dan Ivon Homba-Homba. Serilius Adopak menjelaskan tentang kehadirannya dikawal baik tokoh adat, diiring tarian adat, semua menghantarkan dirinya, merupakan apresiasi murni masyarakat adat wilayah, yaitu Kampung Wayati dan sekitarnya. Lanjut Serilius Adopak bahwa kehadirannya tidak untuk mendahului atau melebih-lebihkan dengan bakal calon lainnya. Semua punya hak yang sama sebagai anak adat Mbah Mata. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Masih dari Kabupaten Fak-Fak, Saudara. Selasa 10 Desember 2024, kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar tahun 2024 dibuka secara resmi oleh Hermanto Hobro. Kursus pembina pramuka diikuti oleh 45 peserta. Pembukaan kursus pembinaan pramuka mahir tingkat dasar ditandai dengan penyematan tanda peserta dan penyerahan bendera Pataka Pramuka dari Wakacap Kabupaten Fak-Fak Hermanto Hobro kepada pelatih Ahmad Patiran. Kegiatan kursus selama 7 hari dimulai 10 sampai dengan 16 Desember 2024. Kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar 2024 ini mengusung tema implementasi pendidikan kepramukaan dalam mencetak pembina pramuka profesional. Hermanto Hobro mengawali sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada peserta KMD tahun 2024 dan mengapresiasi serta berterima kasih
atas partisipasi mengikuti kegiatan KMD sehingga memfasilitasi kakak sekalian dalam menerapkan ilmunya guna meningkatkan pembinaan di gugus depan maupun di tingkat kuartir ranting. Wakil Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Cabang Fakfak Hermanto Hobro mengatakan, Gerakan Pramuka tetap relevan dengan perkembangan zaman walaupun era globalisasi penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, manusia merupakan faktor penentu yang paling utama. Untuk itulah Pramuka ingin membangun bangsa yang memiliki karakter serta membangun bangsa yang memiliki watak yang kuat. Dalam sambutannya, Hermanto juga membeberkan bahwa secara umum terdapat 4 sasaran pokok pembinaan kepramukaan di Fakfak, mulai dari bawah yaitu pembentukan kuartir ranting di setiap distrik, pengaktifkan dan pembinaan kepada gugus depan baik di sekolah maupun perguruan tinggi, pengaktifan dan pembentukan satuan karya pramuka dan satuan komunitas, dan peningkatan sumber daya manusia kepramukaan. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Stasiun Pengisian Listrik Umum SPKLU berfungsi sebagai penunjang mobilitas masyarakat yang memiliki kendaraan listrik. SPKLU yang ada di Distrik Pravi Kabupaten Manokwari resmi difungsikan setelah PLN UP3 Manokwari meresmikan SPKLU pada Rabu 11 Desember 2024. Pelaksana harian Asisten Manajer Bagian Perencanaan Dwi Satria Digalam dalam sambutannya, mewakili manajer PLN UP3 Manokwari menyampaikan, ini merupakan salah satu terobosan dari PLN untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik khususnya di Pravi. Mobil listrik secara lebih efisien, kurang lebih mobil konvensional itu 1 liter bisa digunakan sampai 10 km. Kalau mobil listrik itu 10 km itu hanya menggunakan 1,2 kWh. Umum. Nah, SPKLU ini merupakan suatu perangkat untuk mendukung pembentukan ekosistem kendaraan listrik yang saya sampaikan tadi ya. Jadi sudah banyak kendaraan-kendaraan yang beralih dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Jadi kalau kita lihat izin Bapak Ibu di depan ini ada mobil dan juga ada motor dan juga ini bisa kita kategorikan sebagai sepeda listrik ya. Jadi kedepannya memang kita akan berbasis kelistrikan. Nah untuk itu teman-teman di PLN Pravi mendukung dan mendorong untuk pembentukan ekosistem tersebut. Nah, mobil listrik di Pravi mungkin yang punya Pak Suwono Pak ya, ada 2 unit Pak ya. Jadi ada 2 unit, puji Tuhan bisa hadir di sini. Nanti kita coba untuk tur ya, kalian melihat-lihat bagaimana kendaraan listrik ini digunakan sehari-hari. Nanti mungkin juga ada testimoni dari Pak Suwono selaku pengguna, apa yang dirasakan atau apa manfaat atau apa perbedaan dari mobil listrik konvensional dibandingkan dengan mobil listrik ini. Ya, jadi kalau secara umum Bapak Ibu ya, mobil listrik itu secara efisiensi lebih efisien. Kalau tadi saya sempat cerita sama Pak Ramil ya, kalau kurang lebih mobil konvensional itu 1 liter itu bisa menggunakan sampai 10 km ya, 1 liter untuk 10 kilo. Nah kalau mobil listrik 10 kilo itu dia menggunakan 1,2 kWh. Sementara itu mewakili Kepala Distrik Pravi, Sekretaris Distrik Irianus Isba mengatakan kehadiran SPKLU Distrik Pravi sangat membantu masyarakat yang ada di Distrik Pravi. Setelah mendengar penjelasan tadi, ini sangat baik, lebih mudah dan biaya juga bisa terakomodir dengan baik. Solusi yang terbaik ya bagi kita dan masyarakat Pravi. Iya. Jadi mohon maaf ya, saya hormati manajer PLN Kabupaten Manokwari atau Cabang Pravi, Bapak Kapolsek Pravi, Bapak dan Rama Parmari Pravi, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ya, jadi selanjutnya kita bersyukur masyarakat Pravi kita boleh mendapat
SPBU atau pengisian umum di PLN Listrik Rafi itu sudah memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat yang ada di wilayah kerja kami Distrik Rafi. Jadi saya mendengar penjelasan tadi lebih mudah, biaya juga bisa terkomodir yang baik. Saya percaya lewat penjelasan Bapak yang ikut ini mungkin alih fungsi semua ini bisa ke motor listrik atau mobil listrik karena pemanfaatannya terus lalu waktunya lalu bahannya dan biayanya bisa dihitung. Kalkulasi dengan itu mungkin lebih aman yang listrik ini. Manajer ULP Prafi Muhammad Nur Cakra kepada TVRI Papua Barat mengatakan pembangunan SPKLU ini dibangun membutuhkan waktu selama 1 minggu dan hari ini telah diresmikan dan beroperasi di distrik Prafi. Selamat siang, kami dari ULP Prafi. Jadi memang untuk SPKLU ini dibangun sebenarnya membutuhkan waktu cuman kurang lebih seminggu itu sudah rampung. Jadi SPKLU ini kami berharap bermanfaat untuk pelanggan sekitaran Prafi, khususnya di wilayah kerja kami di ULP Prafi. Semoga bermanfaat untuk masyarakat. Jadi masyarakat yang ingin menggunakan kendaraan listrik tidak perlu lagi untuk ragu-ragu untuk membelinya, karena kami dari PLN bakalan tetap terus mendukung untuk penggunaan kendaraan listrik. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Ges Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Kamis 12 Desember 2024 memperingati Hari Juang TNI Angkatan Darat ke-79 tahun 2024, Korem 182 Jazira Onim dan Kodim 1803 Fakfak melaksanakan ziarah rombongan ke Taman Makam Pahlawan TMP Lemba Onim Fakfak, Papua Barat. Ziarah dalam rangka Hari Juang TNI Angkatan Darat ke-79 pada 15 Desember 2024 ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk mempertahankan NKRI. Ziarah ini biasanya dilakukan dengan rangkaian acara seperti upacara penghormatan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga, doa bersama dan tabur bunga. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Korem 182 Jazira Onim, Kolonel Infantri Aswin Kartawijaya memimpin langsung kegiatan tersebut. Kegiatan ziarah diawali dengan penghormatan umum di depan gapura pintu masuk TMP, dilanjutkan peletakan karangan bunga di Tugu Makam Pahlawan oleh Danrem 182 Jazira Onim dan tabur bunga di setiap makam para pahlawan diikuti oleh perwira dan seluruh ibu-ibu Persit yang hadir. Sesuai informasi dari penerangan Korem 182 Jazira Onim, rangkaian kegiatan memperingati Hari Juang, diantaranya adalah ziarah makam, karya bakti, bakti kesehatan, dan upacara Hari Juang pada tanggal 15 Desember. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kini SMP Yapis Manokwari telah memiliki ruang podcast yang diresmikan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, sebagaimana dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Dalam rangka peningkatan digitalisasi dalam pemanfaatan kemajuan teknologi yang ada, Kamis siang tadi Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari dalam rangka peningkatan digitalisasi dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, Kamis siang tadi Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari meresmikan ruang podcast milik SMP Yapis Manokwari. Ruang podcast tersebut nantinya juga akan dimanfaatkan untuk seluruh siswa di SMP Yapis, terutama perubahan bagi para peserta didik agar lebih mengenal pemanfaatan digital, tetapi juga mensosialisasikan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. SMP Yapis pada khususnya dan sekolah pada umumnya itu memang mempunyai target pencapaian, yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian pesan untuk sekolah di sini dengan adanya podcast ini dapat digunakan untuk memfasilitasi sosialisasi terhadap pengenalan semua program sekolah maupun meningkatkan potensi dan prestasi peserta didik ke depan.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Yapis Manokwari Naharudin mengatakan, peresmian podcast SMP Yapis merupakan tindak lanjut dan ke depan pihaknya akan melatih guru dan siswa terkait dengan operasional podcast ini agar ke depan podcast ini betul-betul dapat dimanfaatkan dengan baik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini peresmian studio podcast SMP Yapis Manokwari. Kami tentu dengan peresmian hari ini, tindak lanjut selanjutnya adalah kami akan melatih beberapa guru dan siswa terkait dengan rencana operasional podcast ini. Karena yang paling susah ya menurut saya itu adalah bagaimana mengefektifkan ketika podcast ini sudah ada, sehingga betul-betul bisa bermanfaat untuk pengembangan sekolah khususnya di SMP Yapis Manokwari. Naharudin berharap dengan kehadiran podcast ini para siswa dan juga guru semakin termotivasi dalam kompetensi dan pembuatan video-video kreatif khususnya SMP Yapis Manokwari. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, perayaan Masa Raya Advent tahun 2024, Gereja Protestan Indonesia GPI Papua Jemaat Diaspora Fak-Fak menggelar diskusi panel memaknai 4 Masa Raya Advent. Kepada tim liputan, Pendeta Dr. Roni Helwalderi, pemateri yang juga Kepala P2 SDM STT GPI Papua Fak-Fak, usai menggelar diskusi panel menjelaskan apa saja yang harus dilakukan pada masa raya Advent pertama dan kedua. Nah, di dalam materi kami sampaikan dan juga didiskusikan yaitu bahwa Gereja GPI Papua memulai dari jemaat perlu memahami dengan baik supaya bisa menghayati Masa Raya Advent sebagai masa penantian kelahiran Kristus dan juga masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu parusianya. Nah, karena itu perlu diberikan penjelasan, uraian tentang minggu-minggu Advent pertama, 2, 3, dan 4. Tekanannya adalah pada tema dan fokus, yaitu bahwa minggu pertama itu disebut dengan temanya pengharapan, yang mau menegaskan bahwa peristiwa Yesus, peristiwa kedatangan Allah di dalam Yesus Kristus dan juga kedatangannya yang kedua nanti itu telah dinubuatkan. Lanjut Pendeta Roni, pada masa raya Advent ketiga dan keempat ada masa di mana umat ada dalam suasana ceria, sukacita dan kasih serta damai menanti masa raya Natal, memperingati kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kedua, minggu kedua Advent. Ini temanya adalah pertobatan dan pembaharuan hidup. Ini ada komitmen, jemaat diajak untuk berkomitmen untuk mengakui kehidupannya di muka Tuhan dan juga di depan sesama. Untuk bawa diri kepada aspek pengakuan dan pertobatan. Sesuai pantauan tim liputan, kegiatan diskusi panel yang diselenggarakan Badan Pengurus Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi PHBG Jemaat Diaspora Pala-Pala Fak-Fak. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, merayakan Natal bersama kerukunan masyarakat Binu Mansora Kabupaten Fak-Fak mendapat pesan Natal, kebersamaan harus terus dijaga dan menjadi berkat di tanah rantau. Saudara, keluarga besar. Jumat 6 Desember 2024 merupakan hari baik bagi kerukunan masyarakat Binu Mansora Kabupaten Fak-Fak. Sebagai masyarakat yang berada di tanah rantau, persekutuan tersebut menjadi salah satu pengikat agar tetap solid di tanah rantau. Dalam khotbahnya, Pendeta Yusuf mengajak umat Tuhan untuk merendahkan diri dalam mempersiapkan perayaan Minggu Advent dan juga menyongsong Hari Raya Natal 25 Desember 2024. Kelahiran Yesus Kristus memberikan makna agar kita umatnya yakin dan percaya bahwa kita memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Panggilan jati dirinya sebagai orang yang harus berkarya sungguh-sungguh untuk pemulihan nama Tuhan.
Jadi menjadi pertanyaan penting dalam perayaan Minggu Advent yang pertama ini, tapi juga yang kita untuk nyatakan lewat perayaan Natal ini, di mana posisi orang biak dalam karya dan pengabdiannya sebagai orang-orang yang Tuhan utus untuk juga memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang atau banyak kelompok yang meresponi berita atau peristiwa penting hari ini sesuai teks Alkitab ini. Lukas menunjukkan ada sikap dari perempuan yang namanya Maria dengan respon yang sungguh-sungguh. Dia mendengar peristiwa itu ketika malaikat kasih tahu, Maria, nanti kau akan hamil dan melahirkan anak yang namanya disebut Mesias atau Yesus. Dalam respon kepribadian perempuan yang tulus, perempuan yang sama sekali belum pernah disentuh oleh laki-laki, tapi dia berkewajiban menanggung risiko aib Allah. Kalau kita pikir secara manusiawi, dia menanggung risiko dan aib Allah yang Allah titipkan pada dia. Lewat rahimnya, kemudian lahir sang juru selamat. Tetapi kemudian juga menjadi berita sukacita yang dia agungkan, dia muliakan lewat kesaksian puji-pujiannya. Usai ibadah dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan Natal kepada para janda, duda, dan tokoh masyarakat Binuman Sorak di Kabupaten Fakfak. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Berita Papua Barat hari ini, edisi Kamis 12 Desember 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.